Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menikmati hidangan, sambil menyaksikan ya. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman aksi nyata yang sudah saya lakukan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Yunda Pratiwi di SDN 01 Jagung mengajarnya. Saya adalah CGP Angkatan 10. Berikut aksi nyata yang sudah saya lakukan. Yang pertama pemahaman dulu ya Bapak Ibu. Di sini terkait dengan modul yang sudah saya pelajari dari modul 1.1 sampai 1.4. Yang pertama ada konsep inti budaya positif, di mana di sini ada yang namanya perubahan paradigma positif, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini semua adalah budaya positif yang saya pelajari dari modul 1. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini saya belajar bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini kami belajar tentang miskonsepsi Bapak Ibu. Ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Padahal ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu adalah semua miskonsepsi yang sering kita lakukan. Jadi ilusi bahwa orang dewasa itu harus memaksa itu sebuah kesalahan seperti itu. Next, yang ketiga ada merubah paradigma stimulus respon dan ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada yang namanya stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Yang pertama stimulus respon tentang dunia. Ada realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kalau teori kontrol tentang dunia itu realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau yang kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian dilakukan kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Next. Nah ini, kami juga belajar tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next. Kemudian kami juga belajar nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu kemarin ya, waktu kita pendampingan ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu untuk profil pelajar Pancasila. Kemudian kami juga belajar tentang IPO Primary Years Program atau PYP, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian kami belajar juga tentang 9 pilar karakter. Ada 9 di situ, sudah saya sampaikan di layar ya. Next. Kemudian belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan mempertahankan kehidupan dan kesehatan.
Nah, di sini ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, penguasaan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, bertahan hidup. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Dan 5 kebutuhan dasar manusia ini seharusnya bisa terpenuhi oleh seluruh manusia. Next, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini Bapak Ibu, di sini saya mau menyampaikan terkait dengan konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya bagaimana? Contoh, hukuman itu pasti akan menyakitkan. Kemudian tidak nyaman, murid menjadi takut, terkesannya nanti memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Jadi kalau kita memberikan hukuman, nanti dampaknya akan seperti itu siswanya. Kemudian kalau kita memberikan penghargaan, itu juga kurang efektif. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Kenapa? Karena nanti kalau ada anak yang tidak mendapatkan penghargaan, kok aku rentuk ya, gitu. Ada sifat irinya. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, itu juga kurang tepat. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Terus bagaimana yang sukses? Seperti ini Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas sukses itu adanya konsekuensi. Seperti kalau misalkan kita membuat keyakinan kelas, kalau zaman dulu zamannya peraturan, sekarang adalah keyakinan kelas, itu pasti ada yang namanya konsekuensi. Kalau dulu hukuman, sekarang zamannya konsekuensi. Kenapa adanya konsekuensi? Karena dengan adanya konsekuensi, penguatannya jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, menjadi stimulus atau respon. Kemudian murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, kemudian intinya adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, adanya teori kontrol, dirinya memegang kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi lebih baik ada konsekuensi ketimbang menggunakan hukuman. Next, pendekatan konsep disiplin restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Tadi saya sampaikan ya, menggunakan konsekuensi dan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ciri-ciri restitusi adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Perbedaannya apa? Contoh kasus nih Bapak Ibu, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, biasanya kalau zaman dulu kan guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit misalkan, atau guru marah dan menjadikan murid itu takut. Sedangkan kalau misalkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau bisa dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, sedangkan kalau restitusi itu yang kita lakukan adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Bisa ditanyakan dulu, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ada masalah, ada kesulitan. Biasanya kalau restitusi seperti itu. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau restitusi itu lebih seperti teman. Jadi kalau tidak bisa nanti dibantu, kalau tidak tahu nanti bisa juga dibantu. Kemudian lanjut, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama menjadi penghukum. Penghukum berarti kalau kamu tidak
tidak bawa topi berarti nanti kamu bersih-bersih toilet. Nah itu biasa kita lakukan yang menjadi penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya seperti kita ngomel-ngomel. Nah itu berarti pembuat rasa bersalah untuk siswanya. Kalau teman berarti tadi seperti tadi, kamu kenapa tidak mengerjakan PR, ada kesulitan seperti itu. Kalau pemantau biasanya nanti bisa kita gunakan untuk memantau sebelum kejadian. Apakah kamu sudah mengerjakan PR untuk besok? Juga bisa. Kemudian manajer berarti membantu siswa dalam memanage waktu saat diskusi atau saat mengerjakan PR seperti itu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol nih. Ada sebuah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita posisinya menjadi penghukum, maka kita akan bicara patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu berarti kita sebagai penghukum. Kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, itu pemantau. Kemudian kalau teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, itu teman. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Itu pembuat rasa bersalah. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, monggo. Hanya Bapak Ibu yang bisa menentukan di mana posisi Bapak Ibu saat ada sebuah kasus. Apakah mau menjadi penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, atau manajer? Kalau saya jujur dulu jadi penghukum. Jadi kalau misalkan dulu ada anak yang tidak mematuhi aturan, maka akan dihukum, contohnya membersihkan toilet seperti itu. Padahal sebenarnya lebih baik kalau kita bisa menjadi teman atau bisa menjadi manajer seperti itu. Next, ini saya juga belajar di modul tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Alasannya apa Bapak Ibu? Karena ini, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm saat berkendara? Kira-kira mengapa? Jatuh demi keselamatan. Kalau kenapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap hari? Nah, supaya tidak kena polusi, menjaga kesehatan. Itu untuk diri kita sendiri. Kemudian lanjut, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak daripada peraturan, sedikit saja biar mudah diingat, berupa pernyataan universal, dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Yang paling penting adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Sebenarnya hampir mirip dengan peraturan, tapi kalau keyakinan kelas berarti nanti anak-anak yang membuat sendiri kesepakatannya, nanti disepakati bareng dan harus ada konsekuensi jika melanggar. Hampir sama, tapi terkesannya tidak memaksa dan tidak menghukum seperti itu. Next, nah ini Bapak Ibu yang namanya segitiga restitusi. Jadi kalau ada kasus seorang anak melakukan kesalahan, alangkah baik jika kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama, menanyakan keyakinan. Untuk apa? Untuk menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya apa? Bisa kita menggunakan kalimat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Kalau misalkan ada anak yang tidak mematuhi keyakinan kelas, kemudian kita menstabilkan identitas, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan? Nah, coba, kenapa kamu bisa melakukan kesalahan itu? Itu juga bisa dilakukan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bu Anissa juga pernah, bisa juga seperti itu. Itu untuk menstabilkan supaya anak tidak trauma. Kalau misalkan kita menghukum, kamu salah, kamu silakan berdiri di depan bendera selama 10 menit, itu pasti akan merasa shock dan trauma. Tapi kalau ini bisa menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah.
Bisa kita menggunakan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, bukan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu juga bisa. Next, nah Bapak Ibu, setelah saya mempelajari modul 1.1 sampai 1.4, di sini saya membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata. Judul modulnya adalah penerapan budaya positif di SDN 01 Jagung. Latar belakangnya adalah penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dan mengimplementasikan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Kemudian tujuannya yang pertama pasti menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, kemudian mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, kemudian melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tolak ukurnya, murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Nah, itu aja. Next, lanjut ada linimasi yang akan dilakukan. Ini rancangan Bapak Ibu. Langkah-langkah yang pertama, saya melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif. Kemudian, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Dilanjut kesepakatan kelas yang telah disepakati, selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas. Kemudian ada sosialisasi kepada seluruh murid baru tentang penumbuhan karakter dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, yang pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat. Kemudian menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang terakhir yang pasti adalah mendokumentasikannya. Lanjut, dukungan yang dibutuhkan adalah saya pasti membutuhkan seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Nah, ini adalah aksi nyata yang sudah saya lakukan dokumentasinya. Yang pertama sosialisasi ya Bapak Ibu. Ini kemarin foto-foto sosialisasinya. Kemudian ini adalah dokumentasi tentang penerapan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 6 kemarin. Nah, ini ekstrakurikuler yang juga menerapkan disiplin positif. Cukup. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Ada yang mau menambahkan? Monggo. Monggo Bu Dewi mau menambahkan. SPG. Terima kasih Bu Anissa yang telah membahas tentang modul 1.1 sampai 1.4 dan berkaitan dengan disiplin positif. Terima kasih juga rekan-rekan guru yang hari ini bisa hadir untuk mendengarkan sosialisasi atau katakanlah paparan aksi nyata Mbak Anissa selaku CGP Angkatan 10, dan semoga kegiatan ini bisa menjadi semacam semangat, semacam pemahaman, semacam pengalaman untuk Mbak Eni dan Mbak Lili yang sudah lolos di CGP Angkatan 11, jadi punya bayangan bahwa nantinya saya akan seperti Mbak Anis, malah enak karena sudah mengetahui lebih dulu. Kemudian yang terpenting adalah dari aksi nyata 1.4 itu 1.1 sampai 1.4, dari pengetahuan yang telah dipaparkan Bu Anissa, banyak sekali pelajaran, dan hal-hal ini bisa mulai Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing, di mata pelajaran masing-masing, PAI maupun PJOK, karena keyakinan kelas itu harus ada di setiap kelas, di setiap mapel, kalau bisa di setiap awal pembelajaran atau KPM. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus ditempel. Keyakinan kelas itu bisa berubah-ubah tergantung ketika kita melaksanakan KBM. Kalau KBM-nya berada di luar ruangan, keyakinan kelasnya kan berubah. Jadi mohon sebelum KBM anak-anak diajak
konsekuensi. Jadi anak tahu bahwa keyakinan di kelas itu berasal dari diri sendiri, dan nanti ketika melanggar konsekuensinya adalah pada diri sendiri. Insya Allah dengan perlahan-lahan kita menerapkan apa yang telah kita pelajari, menjadikan pembelajaran kita semakin menarik, semakin efektif, semakin menyenangkan, dan semakin membuat anak-anak itu sayang dan betah serta menanti. Guru yang baik itu bukan hanya yang bisa membawa prestasi untuk siswanya, tapi guru yang baik adalah yang selalu dinanti kehadirannya oleh siswa-siswanya. Jadilah guru yang baik, guru yang selalu dinanti, guru yang disayang murid-muridnya, dan insya Allah pahalanya tidak hanya di dunia, tapi insya Allah mendapat pahala di akhirat nanti. Amin. Terima kasih Bu Anissa atas pemaparan aksi nyatanya ini dan memberikan kami banyak pencerahan mengenai disiplin positif, dan semoga bisa aplikasikan di kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu Guru SDN 01 Ceko. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Tiwi. Terima kasih juga atas perhatian Bapak Ibu atas penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman aksi nyata yang sudah saya lakukan. Terima kasih disampaikan kepada Bu Tiwi atas tambahannya atau seluruh juga. Sampun, ada yang mau tambahan lagi? Cukup? Monggo bisa dinikmati hidangannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berdoa. Siap. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan yang memimpin kegiatan ini. Mari teman-teman kita berdiri. Mari kita menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia
Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mari kita menyanyikan lagu anti bullying. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tepuk semangat. Semangat! Silakan duduk. Terima kasih Mbak Dewi. Sebelum kita memulai belajar, Bu Anissa mau sesi dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir ya? Hadir semua? Komplit? Alhamdulillah. Oke, komplit. Ya anak-anak, seperti yang Bu Anissa sampaikan kemarin, hari ini kita akan belajar terkait dengan planet-planet di tata surya. Apakah kamu sudah tahu berapa macam planet yang ada di tata surya kita? Apa saja itu? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Sudah tahu planetnya? Apakah sudah tahu ciri-cirinya? Yakin? Untuk mempermudah kamu mengetahui ciri-cirinya, Bu Anissa punya sebuah lagu. Nanti kita nyanyi bersama ya. Ayo kita nyanyi bersama. Ini kayaknya sama kayak kemarin. Kita cari yang langsung. pada saat kalian semua bisa mengikuti kesepakatan, maka belajar kita akan maksimal mendapatkan hasil yang terbaik. Kesepakatan apa yang pertama yang bisa kita buat? Apa?
supaya pembelajaran tertib, tidak ada yang ngobrol. Kira-kira kesepakatan apa yang bisa kita buat? Tidak boleh mengobrol. Saat apa? Oke, tidak boleh mengobrol. Oke, tidak boleh mengobrol saat guru menjelaskan materi ya. Konsekuensinya apa kalau ada yang melanggar? Apa konsekuensinya? Piket 1 minggu. Sepakat? Dengan kesepakatan tidak boleh mengobrol saat guru menjelaskan materi, konsekuensi yang kalau melanggar piket 1 minggu. Deal? Sepakat? Piket seminggu. Tenang ya. Konsekuensi piket 1 minggu. Next, apa lagi? Nanti akan ada kegiatan presentasi dari hasil clipping yang kamu buat. Kemudian bagaimana supaya semuanya mendengarkan? Kesepakatan apa yang harus kita buat? Apa? Supaya semuanya mendengarkan temanmu saat presentasi, apa yang harus dilakukan? Memperhatikan apa? Memperhatikan teman yang sedang menjelaskan. Menjelaskan apa? Memperhatikan teman yang sedang menjelaskan di depan kelas ya. Terus konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa kalau ada yang melanggar? Kalau nih pada saat Rizky maju presentasi ngobrol kemudian menjelaskan materi, tapi si Fajri ngobrol sendiri sampai rame banget. Terus konsekuensinya apa Fajri apa? Keluar dari kelas, sepakat? Oke, keluar dari kelas. Kamu sendiri ya yang buat ya. Next, nanti akan ada permainan dari Bu Anissa tentang mencari pasangan seperti yang dulu-dulu. Sekarang tapi materinya terkait dengan planet di tata surya. Bagaimana supaya permainan itu tertib? Mengikuti aturan guru, sepakat? Mengikuti aturan guru tentang apa? Tentang permainan ya. Berarti mengikuti aturan guru tentang permainan. Konsekuensinya apa kalau ada yang melanggar? Konsekuensinya apa kalau misalkan ada yang nggak nurut dengan peraturannya Bu Anissa, ono sing legality, ono sing nggak mau tahu tentang tata tertibnya, apa konsekuensinya? Nilainya 0. Bagaimana yang lain? Sepakat? Sepakat? Bilang kompak, sepakat tidak? Oke, nilainya 0. Tenang loh ya, kalau ada yang tidak, itu berarti nilai 0. Terus, pada saat Bu Anissa menjelaskan, tiba-tiba kamu pengen ngomong, bagaimana aturan apa, kesepakatan apa yang dapat kita buat? Kalau misalkan ingin bicara, apa kesepakatannya? Kesepakatannya apa? Mengangkat tangan saat ingin berbicara. Bagaimana sepakat? Konsekuensinya apa kalau misalkan tiba-tiba memotong pembicaraannya Bu Anissa? Konsekuensinya apa? Membersihkan kamar mandi selama 1 minggu katanya. Sepakat? Orang sepakat, orang sepakat nih. Sepakat deh? Sepakat deh? Oh, tenang ya. Bersih kamar mandi gitu. Mengangkat tangan ketika ingin bicara.
Tidak boleh pipis gitu ya. Bagaimana? Sepakat tidak? Ini salah. Kalau dari kalian apa? Hah? Tidak boleh keluar. Sepakat? Sepakat tidak? Oh enggak, ada suaranya. Sepakat tidak? Coba perhatikan baik-baik. Ini adalah kesepakatan yang kamu buat sendiri dan kamu sepakati sendiri. Ini kesepakatan yang harus kamu jalankan saat pembelajaran bersama Bahwa Desa ke depannya sampai pembelajaran ini selesai. Bisa? Bisa? Bisa. Siap? Siap. Siap? Siap. Jawabnya gimana? Siap. Aku siap. Bagaimana siap? Siap. Aku siap. Oke, kalau sudah sepakat, kita lanjut pembelajaran. Nah, ayo presentasikan. Kemarin kalian sudah membuat clipping terkait dengan ciri-ciri atau ciri khas atau yang menjadi ciri khusus dari setiap pelanggan. Sudah selesai dikerjakan? Oke, silakan dibuka, disiapkan. Mari kita presentasikan. Kelompok satu. Oke. Ya, oke. Sekarang silakan siapa dulu yang mau maju untuk mempresentasikan hasil karyanya. Kelompok berapa dulu? Yang mau maju pertama dapat nilai tambahan 10 hasil kuisnya. Oke, kelompok satu silakan maju. Halo. Ingat ya, tadi kita sudah sepakat bahwa saat teman menjelaskan materi, kamu harus mendengarkan dengan baik kalau tidak mau terima konsekuensinya. Jadi mari kita dengarkan kelompok satu mempresentasikan hasil diskusi atau hasil karya terkait dengan ciri-ciri pelanggan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami. Planet-planet di tata surya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Jinal, Merkurius, dan menarik tentang Merkurius. Planet terdekat dengan matahari dan warna abu-abu. Planet terkecil. Yang kedua akan dijelaskan oleh Bunda. Planet kedua adalah Venus. Venus memiliki ciri-ciri yaitu hal menarik tentang Venus adalah planet terpanas 400 derajat Celcius, bintang fajar, berwarna putih kekuningan. Yang ketiga akan dijelaskan oleh Renata. Yang keempat akan dibacakan oleh Rizky. Planet memiliki 2 satelit menangi. Juga memiliki bumi tertinggi. Yang keempat akan dibacakan oleh Jupiter. Dan menulis tentang Jupiter. Planet terbesar mengalami hari tersehat. Planet Zeus. Yang keenam akan dibacakan oleh Bunda.
dibacakan oleh saya. Uranus dan menarik tentang Uranus berwarna biru muda, memiliki rotasi tercepat diselubungi awan tebal yang kegelapan akan dibacakan oleh saya. Neptunus dan menarik tentang planet Neptunus, planet keluar berwarna biru gelap, memiliki badai yang menakutkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya sudah bagus, tapi suaranya masih kurang kencang. Tadi juga Hana dan Basia tidak mendengarkan. Lalu kesepakatan tadi bahwa saat ada siswa yang menjelaskan di depan harus mendengarkan dan memperhatikan. Ini sekali ya, tak biarkan, tak ingatkan ya, tapi jangan mengobrol. Oke, beri tepuk tangan untuk Bapak satu. Anda silakan nomor 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan planet-planet di tata surya. Planet ke-1 dan ke-2 akan dibacakan oleh Saskia. Pertama ada planet Merkurius. Yang menarik dari planet Merkurius adalah planet terkecil, memiliki warna abu-abu, tidak memiliki satelit. Planet terdekat dengan matahari, panas di pagi hari dan sangat dingin di malam hari. Kedua ada planet Venus. Hal menarik tentang planet Venus adalah dikenal sebagai bintang fajar, berwarna putih rengginang. Planet terpanas memiliki suhu 400 derajat Celcius, memiliki kelainan orbit. Yang ketiga akan dibacakan oleh Khalid. Yang keempat akan dibacakan oleh Bergas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan planet-planet di tata surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan planet-planet di tata surya. Yang pertama akan dibacakan oleh Aisyah. Oke, semua kelompok sudah presentasi dan semua anak-anak sudah memperhatikan dengan baik. Pada saat teman berbicara, kamu memperhatikan, tidak ada yang ngobrol. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Kalian hebat, kalian telah melaksanakan kesepakatan dengan baik. Semoga nanti tetap berjalan, tetap mengikuti kesepakatan kelas sampai akhir ya. Oke, terkait dengan ciri-ciri setiap planet sudah ada juga di buku halaman 15. Di sini sudah disampaikan banyak sekali rincian
Dengan lagu yang tadi kita nyanyikan juga bisa kita gunakan untuk menghafal. Yuk, lagunya dengar lagi. 1, 2, 3. Merkurius, planet terkecil. Stop. Merkurius, planet terkecil. Berarti salah satu ciri khas dari Merkurius adalah planet terkecil. Tapi selain itu, ada ciri apa lagi Merkurius? Ada ciri apa? Memiliki warna abu-abu. Nah, itu adalah ciri khas dari planet-planet di tata surya. Selain warnanya abu-abu, apalagi? Planet terdekat dengan matahari. Sudah ada 3. Apalagi? Tidak memiliki satelit. Planet terkecil itu berarti pertama kan? Merkurius, planet terkecil. Apalagi? Suhunya sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam. Nih, saya untuk lebih paham lagi terkait dengan ciri-ciri khusus dari setiap planet, Bu Anissa ada sebuah video. Mari kita lihat. Perhatikan dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan jarak dari matahari sebagai pusatnya, selain planet-planet, ada juga benda langit lainnya, yaitu satelit adalah benda langit yang mengelilingi sebuah adalah bulan. Bulan adalah satu-satunya satelit yang bergerak mengitari bumi. Yang juga memiliki satelit, bahkan lebih dari 1. Mempunyai 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Hampir semua planet mempunyai satelit, kecuali. Nah, setelah kita menyaksikan video, mari kita bermain. Sebelum kita bermain, ayo semuanya berdiri biar semangat. Kita akan meregangkan tangan dulu supaya lebih semangat. Caranya begini, ingat ya, tadi kesepakatannya kalian harus mendengarkan Bu Anissa dan mengikuti. Siap? Siap. Siap? Siap, aku siap. Oke. Caranya seperti ini. Kalau Bu satu kali siang, 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 bilang pagi, tepuk 2 kali. Pagi. Assalamualaikum. Pagi. Kalau Bu Anissa bilang malam, itu berarti nggak ketepuk. Kenapa malam-malam kok nggak ketepuk? Karena malam itu waktunya untuk malam. Salah. Malam harusnya setengah. Jawabnya 100%. Pagi. Pagi. Nggak konsentrasi lagi. Pagi, pagi. Siang. Malam. Sama siang. Pagi. Pagi. Konsentrasi. Belum konsentrasi berarti. Pagi. Siang. Nggak konsentrasi berarti. Siang. Masih belum konsentrasi. Pagi. Siang. Malam. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Malam. Oke, beri tepuk tangan. Nah,
ini kita akan bermain kartu pasangan. Kartu pasangan lakukan. Bu Anissa ada 2 kartu. Kartu Jawa. Acak mendapatkan kartu apa? Silakan nanti. Adalah kalau sudah ketemu pasangannya, cari silakan kamu cari di mana-mana. Tapi kalau sudah ketemu baris dengan pasanganmu, kamu catat nilainya. 1 kali benar, kamu mendapat nilai 5. Akan ada 10 kali permainan sehingga nanti Oke, silakan baris mendapatkan kartu. Barisnya kayak waktu di lapangan, kanan kiri. Nah, ini kanan kiri. Ya, tangannya ke belakang. Sini. Kartunya tidak boleh. Masih tuh dikacangin mas. Oke, kalau sudah siap dalam hitungan 3, silakan. Oke, silakan cari.
mendengarkan Bu Anissa. Pasangan, mencari pasangan kartu dengan baik. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Kita sudah selesai 10 kali putaran ya. Jadi nanti kita ulang lagi pada saat berikutnya. Oke? Oke. Akan melakukan evaluasi. Jadi HP yang biasanya buat game, sekarang kita buat evaluasi. Silakan disiapkan screen-nya. Itu jangan disenggol-senggol. Mbak, dijeda dulu, Mbak. Ya, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan evaluasi menggunakan Quizzes. HP-nya kemarin sudah kita siapkan untuk mendownload Quizzes. Sekarang waktunya kita melakukan evaluasi. Silakan masukkan kode yang akan Bu Anissa berikan, kemudian kerjakan ya. Ya, silakan masukkan kodenya. Langsung diisi nama. Peringkat 1 akan mendapatkan nilai tambahan 10. Tadi yang dapat nilai tambahan 10 nomor 1 ya. Tambahan 10. Oke, sudah masuk Berlian, Bima, Oleh, Gana. Nama lengkap harusnya. Tapi yang bapak kalau udah lanjut gak apa guys. Kalau udah nama lengkap ya 13. Baru 13 yang masuk. Yuk lanjut 14 17. Nanti lebih 20 ya 18. Sudah siap? Siap? 1, 2, 3. Mulai dengan HP-nya sendiri-sendiri. Fokus. Silakan dimulai.
Oke, beri tepuk tangan untuk Vanessa. Bagus, peringat lainnya nanti ada di sini ya. Sebentar. Sudah? Peringat lagi. Ya, kelihatan peringkatnya. Kamu kan jangan disenggol. Jangan ibu. Ini dia peringkat dari hasil evaluasi kita. Yang pertama ada Vanessa, Bagas, Dina, Hanif, Tania, Lutfi, Bima, Nurmalinda, Tama, Hana, Sais, semua Sais, Ais, Zazia, Berlian, Alicia, Denva, Devi, Renata, Rizky, Zafira, Kole, dan ini Bagasnya enggak ya? Bagas tadi ya yang di atas ya? Tuh. Beri tangan kita semua. Oke, kita lanjutkan ya. Selesai pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Bu Arisa mau tanya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, apa lagi? Oke, silakan. Kita belajar hari ini dituliskan, tulis nama, kemudian kalau sudah ditulis apa yang kamu pelajari hari ini, ditempel. Oke, silakan maju dari. Sudah kita pelajari hari ini yang kamu tahu pada saat silakan dituliskan. Maksa yang
Betul ya, bahwa tadi terkait dengan planet-planet. Kemudian sudah mengetahui bentuk. Jadi kita benar sampai Neptunus itu bentuknya seperti tadi kesepakatan nah konsekuensinya apa? Kalau tidak mendengarkan perusahaan coba kita tiket 1.000 sama tadi yang ngobrol. Ada yang mau tidak mendapatkan konsekuensi? Selesai pembelajaran kita hari ini. Ingat ya, dengan adanya HP itu jangan buat bisa digunakan untuk belajar, terutama terus supaya HP kamu bermanfaat. Oke? Dirapikan mejanya. Saat ini ada yang mau bertanya? Oleh yang memberikan apresiasi kepada luar biasa kali. Tepuk semangat untuk kita semua. Wabarakatuh.